Hari ini mari kita kembali membaca merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Roma pasal yang ke-9. Nanti saudara baca secara keseluruhan ayat yang ke-14 sampai 18. Roma pasal 9 ayat 14 sampai dengan ayat 18. Saya akan membaca Roma 9 ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Roma pasal 9 ayat yang ke-16. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Saudara dikasih Tuhan, hari ini mari kita merenungkan bersama-sama tentang kemurahan Allah. Kasih Allah dalam hidup saudara. Saudaraku, kalau saudara dan saya membaca dalam Roma pasal 9 ayat 48, maka saudara akan melihat bagaimana kemurahan Allah dinyatakan. Bagaimana Allah benar-benar mengasihi dan menyatakan kemurahannya kepada manusia. Apabila penyelamatan manusia itu berdasarkan kepada perbuatannya sendiri, maka tidak akan ada satu orang pun yang diselamatkan. Tapi kemurahan Allah diberikan kepada kita agar saudara dan saya memperoleh keselamatan. Saudaraku, dalam Roma pasal 9 ayat yang ke-15, Paulus mengutip pernyataan dalam Keluaran 33 ayat 19. Demikian bunyi firman Tuhan, Keluaran 33 ayat 19, tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Kemudian kalau saudara baca di Roma pasal 9 ayat 17-nya, Paulus menjelaskan, memberikan gambaran tentang Firaun. Saudaraku, ada beberapa ayat memang dikatakan, banyak kali dikatakan bahwa Firaun mengeraskan hati. Saudaraku, apakah Allah tidak mengasihi Firaun, orang Mesir? Apakah tidak ada kemurahan Allah buat orang Mesir? Apa bedanya Musa dengan Firaun? Musa juga pernah melakukan kesalahan, bahkan pernah membunuh. Tetapi kenapa Musa yang memperoleh kemenangan atau keselamatan, sedangkan Firaun tidak? Saudaraku, karena Firaun dalam berulang-ulang melalui Musa mengadakan mujizat-mujizat. Melalui Musa Allah berfirman kepada mereka akan mengizinkan bangsa Israel pergi. Tapi Firaun mengeraskan hati. Allah sudah memberikan kesempatan berulang-ulang kepada dia. Tetapi Firaun tidak bertobat, bahkan melawan Allah. Saudara dikasih Tuhan, Allah sangat bermurah hati. Dia memberikan kemurahannya kepada manusia. Dia memberikan kesempatan kepada semua manusia untuk mengalami keselamatan dari Tuhan, mengalami pemulihan dari Tuhan. Tapi seringkali kita tidak mau bertobat, kita tidak mau mengakuinya, kita tidak mau datang kembali kepada Allah. Bahkan seringkali kita malah melawan Allah. Saudaraku dikasih Tuhan, dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 9, saudara bisa perhatikan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekali lagi 2 Petrus pasal 3 ayat 9 dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar. Tadi kan, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Saudaraku dikasih Tuhan, Allah selalu menantikan kita. Allah nggak pernah lalai dengan janjinya. Tetapi Allah ingin saudara dan saya kembali kepada Allah. Kadang-kadang ada banyak orang yang menganggap seperti dikatakan Petrus tadi, bahwa banyak orang menganggap bahwa Allah sebagai sebuah kelalaian atau Allah lalai dengan janjinya. Kalau misalnya firman Tuhan datang berkata, aku akan datang kembali dan dia belum datang, memang belum waktunya. Tapi kadang-kadang mereka berkata, Allah nggak akan menepati janjinya. Saudaraku dikasih Tuhan, sesungguhnya sekali lagi,
Allah ingin selalu memberikan waktu, memberikan kesempatan untuk saudara dan saya menerima keselamatan Allah. Kemurahannya diberikan kepada saudara. Kemurahannya diberikan buat kita agar saudara dan saya dipulihkan oleh Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, jangan terus tinggal di dalam dosa. Kalau engkau masih ragu dengan keselamatanmu, datang kepada Dia. Jangan melawan Dia. Serahkan hidupmu kembali kepada Yesus. Terima kemurahan Allah. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Bukankah ini kemurahan Allah? Supaya setiap orang yang percaya, sekali lagi, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini waktunya bagi saudara semuanya untuk datang kembali kepada Allah dan terima kemurahan kasih karunia yang Allah berikan buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Shalom.